Elisa, gadis yatim piatu yang bisu sejak belia, bertemu monster Amazon di lab Amerika dan dimulai kisah cinta dua dunia. Alkisah ada seorang gadis yatim piatu dan bisu di Amerika bernama Elisa yang kerjaannya jadi cleaning service di lab antariksa. Setiap harinya hidup dia berjalan biasa aja, tapi semuanya berubah ketika dia ketemu monster dari Amazon dan mulai jatuh cinta. Halo, nama gue Dika dan ini adalah cerita dari film Shape of Water. Di sebuah kota dekat pantai di Baltimore, Amerika, hiduplah seorang gadis bisu bernama Elisa Esposito. Nah, Elisa ini bisu sejak dia bayi dan harus menggunakan bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Walaupun gitu, dia ini sebenarnya nggak tuli dan masih bisa paham sama perkataan dari orang lain. Elisa adalah seorang yatim piatu dari panti asuhan Our Lady of Sorrow di Putnam, New York, yang awalnya ditemukan saat dia terdampar di sungai dengan luka misterius di lehernya. Di mana beberapa orang beranggapan kalau luka inilah yang udah merusak pita suara Elisa dan membuatnya nggak bisa ngomong sampai sekarang. Elisa hidup di tahun 1962, tepatnya di masa Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet yang saat itu lagi gencar-gencarnya bersaing di bidang sains dan teknologi. Kehidupan Elisa bisa dibilang cukup sederhana di mana dia tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil yang ada di atas bioskop. Dan dia juga kerja sebagai cleaning service di pusat penelitian antariksa Occam yang ada di Baltimore. Elisa bisa dibilang sebagai orang yang penyendiri. Satu-satunya teman yang dia punya cuman tetangganya si Gil, seorang pria gay yang kerjanya jadi ilustrator iklan, yang saat ini lagi struggle-strugglenya. Dan satu lagi adalah teman cleaning service-nya yaitu Zelda De Fuller, seorang gadis kulit hitam yang sering ngeluh soal suaminya yang bernama Brewster. Oke, film ini dibuka dengan Elisa yang bangun dari mimpinya dan mulai melakukan aktivitas dia sehari-hari. Mulai dari nyiapin bekalnya, terus berendam sambil cos, terus nyemir sepatu, nyapa tetangganya Gil, sampai akhirnya dia berangkat kerja dan jadi cleaning service bareng temennya Zelda. Udah gitu aja tiap hari. Nah, suatu hari, lab tempat Elisa dan Zelda kerja kedatangan tim baru dan juga monster misterius yang ditangkap sama Kolonel Richard Strickland dari sungai Amazon di Amerika Selatan. Monster ini adalah monster humanoid amfibi yang hidupnya di sungai dan perairan yang keruh di Amazon. Bahkan monster ini disembah dan juga diberi persembahan layaknya seorang dewa sama suku pribumi di sana. Monster ini sendiri diawali langsung sama Dr. Robert Hofstetter dari fasilitas Occam di Galveston, Amerika sebagai ilmuwan yang meneliti monster ini. Dan juga Kolonel Richard Strickland yang jadi Head of Security dari fasilitas Occam di Baltimore yang bakal ngawasin monster ini selama dia ditahan di sana. By the way, si Strickland ini bisa dibilang orangnya cukup songong ya, which is ini kelihatan banget dari bagaimana arogannya dia di depan orang dan selalu berasa berkuasa di fasilitas Occam. Dia ini juga punya dendam pribadi sama si monster yang berasa pengen dia siksa terus. Alhasil, ini jadi ngebuat Strickland jadi makin freak dan gak puas sama keluarganya sendiri. Bahkan di satu momen, Strickland pernah ngegodain Elisa dan ngajak dia segidi papap. Di satu momen, monster ini mulai mengganas dan menyerang si Strickland sampai dua jarinya putus. Beruntungnya, Strickland berhasil diselamatkan sebelum dia sekarat karena kehabisan darah. Gak lama setelah itu, penanggung jawab fasilitas Occam yang bernama Fleming kemudian nyuruh Zelda dan juga Elisa untuk ngebersihin sisa-sisa darah di lab yang disebabkan karena serangan monster itu. Dimana dalam prosesnya, Elisa akhirnya nemu dua jari Strickland yang digigit sama si monster ini. Kehidupan Elisa kemudian berjalan seperti biasanya, dimana di sela-sela waktunya, Elisa juga ngebantu tetangganya Gils buat PDKT sama pelayan cowok yang kerja di toko pie. Cuman karena si Gils ini jiper, dia ini akhirnya cuman ngobrol bentar aja nih sama pelayan ini dan terpaksa beli pie-nya yang rasanya nggak enak. Di sisi lain, Gils ini juga lagi ada masalah kerjaan, dimana dia berusaha buat balik lagi ke tempat kerja lamanya di Klein & Saunders.
Tapi bosnya dulu yang bernama Bernie yang dulu mencat dia, ini selalu ngasih alasan nih buat gak nerima si Giles dan nyuruh dia buat garap project yang gak jelas revisiannya. Anyway, Elisa akhirnya mulai curhat soal monster ini ke Giles, tapi Giles gak percaya karena menganggap kalau monster ini adalah buatan manusia seperti yang dia lihat di sirkus. Nah, karena penasaran, mulailah Elisa memberanikan dirinya buat ngeliat dan berinteraksi langsung sama monster ini secara diam-diam. Awalnya, Elisa mencoba buat ngasih makan monster ini dengan telur rebus buatannya. Of course, makhluk ini gak percaya gitu aja dan sempat beringas di depan Elisa. Tapi karena Elisa nggak takut buat ngasih makan monster ini, monster itu akhirnya ngambil telur Elisa dan langsung nyelam ke tangki airnya, dimana ini akhirnya ngebuat Elisa jadi seneng banget. Setelah itu, Elisa dan temannya Zelda akhirnya dipanggil sama Strickland ke kantornya buat diinterogasi. Strickland kemudian mulai nanya nih ke Zelda, sudah berapa lama dia dan Elisa saling kenal, dan Zelda pun ngejawab, udah sekitar 10 tahun. Strickland lalu nanya ke Zelda lagi, apakah dia nggak punya saudara kandung, dan Zelda pun ngejawab, enggak, karena ibunya meninggal setelah ngelahirin dia. Dia terus nanya nama tengah D dari Zelda. Zelda pun ngejelasin kalau D ini berarti Delilah yang diambil dari nama kekasih Samson di Injil yang diceritakan mengkhianati Samson untuk disiksa sama orang Filistin. What does that D stand for? Delilah, sir. On account of the Bible. Delilah. She betrayed Samson. Lulled him to sleep. Strickland kemudian mulai meriksa backgroundnya Elisa sebagai anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Dan Zelda pun nambahin kalau Elisa ini juga ditemukan di sungai waktu dia masih kecil. Strickland sendiri tahu kalau Elisa ini adalah orang yang nemuin jari dan juga cincin kawinnya. So Strickland kemudian cerita gimana dia menghabiskan 3 jam operasi bersama dokter untuk menyambung otot tendon dari jari tangannya yang udah putus, meskipun dia nggak yakin-yakin amat sama hasil operasi ini. Zelda kemudian ngejelasin ke Strickland kalau Elisa ini bisu, jadi Zelda lah yang harus ngejelasin semua perkataan Elisa. Tapi Elisa ini sebenarnya nggak tuli, jadi dia masih bisa ngedenger tuh dan paham semua perkataannya si Strickland. Strickland justru penasaran sama 3 luka cakaran di leher Elisa yang dia anggap sebagai penyebab rusaknya pita suara Elisa. Nah, Zelda kemudian ngejelasin perkataan Elisa yang bilang kalau dia ini udah bisu dan dapat luka itu sejak dia bayi. Strickland pun akhirnya mulai simpatik sama Elisa dan mempertanyakan siapa yang tega ngelukain Elisa pas dia masih bayi. Interogasi pun ditutup dengan Strickland yang merintahin mereka berdua buat ngebersihin lab penyimpanan monster itu secara rutin dan ngejelasin siapa monster itu sebenarnya, yang di sini dianggap si Strickland sebagai makhluk hina dan aib untuk ciptaan Tuhan. Anyway, tanpa diketahui sama si Strickland, Elisa akhirnya mulai berhubungan dekat sama monster ini. Dimana setiap harinya setelah Elisa selesai ngebersihin lab, dia ini selalu makan bareng monster itu. Terus habis itu ngedengerin musik bareng, ngajarin monster itu bahasanya, sampai ngedance yang ngebuat mereka mulai bonding dan ngerti satu sama lain. Nah, hubungan ini ternyata diketahui sama Dr. Hofsteller atau bisa kita panggil Bob, yang kelihatan cukup amazed dengan relation mereka karena nggak nyangka kalau monster ini bisa diajak berkomunikasi. Usut punya usut, Dr. Hofsteller ini ternyata bukan cuman ilmuwan biasa coy, tapi dia juga adalah mata-mata dari Uni Soviet yang nama aslinya adalah Dmitry Mosenkov. Nah, setelah dia ngeliat bagaimana monster itu berhubungan sama Elisa, Dmitry akhirnya ketemu sama atasannya yang bernama Mikhailkov di sebuah restoran yang jadi tempat rahasia mereka untuk ketemu satu sama lain. Dmitry kemudian ngasih info Mikhailkov soal aset monster ini dan tata letak lab tempat dia dipelajari, yang mana ini sangat dibutuhkan sama mereka untuk bisa membawa kabur monster itu dari lab Amerika. Dmitry kemudian mendesak Mikhailkov supaya segera melakukan misi ekstraksi untuk monster itu. Dia juga ngeyakinin Mikhailkov kalau monster ini punya kecerdasan tinggi yang membuat dia bisa berkomunikasi dan paham sama budaya manusia. Tapi ya, si Mikhailkov ini kelihatan nyepelin requestnya Dmitry, dan ujung-ujungnya dia cuman bilang bakal nerusin pesannya Dmitry ini ke direktorat dan akhirnya ngajak dia makan. Kembali ke Elisa, seperti biasa dia nyempetin diri buat makan sama si monster. Tapi pas di sana dia malah shock lihat monster itu udah dirantai aja nih dan disiksa sampai luka-luka. Elisa yang ngedengar ada orang mau masuk akhirnya ngumpet, dan di sanalah dia ngelihat bagaimana si Strickland datang nyiksa monster itu dengan tongkat strumnya.
Gak lama setelah itu datanglah General Hoyt, atasannya si Strickland bersama dengan tentara penjaganya. Strickland kemudian ngejelasin soal monster itu ke General Hoyt dan mendesak dia untuk memberikan mereka izin supaya bisa membedah monster ini. Karena faktanya monster ini ternyata punya sistem pernapasan yang unik, di mana monster ini punya 2 paru-paru yang membuatnya bisa bernapas dengan 2 mekanisme yang berbeda dari air ke darat secara bergantian. Nah, sistem pernapasan inilah yang coba diteliti sama ilmuwan supaya mereka nantinya bisa dapat cara untuk membuat para astronot bisa bernapas dan survive di luar angkasa. Dimana ini tentunya bakal jadi keuntungan bagi Amerika Serikat yang saat itu lagi saingannya nih sama Uni Soviet untuk pergi keluar angkasa. Tapi karena monster itu punya sambungan tulang rawan tebal yang ngebuat organnya sulit dilihat pakai X-ray, Strickland akhirnya ngasih ide buat membedah monster ini supaya mereka bisa melihat organ dalamnya dan neliti gimana organ itu bisa bekerja. Di sisi lain, ide ini ditentang sama si Bob yang di sini gak mau monster ini mati karena banyak hal yang masih dipelajari soal monster ini. Sayangnya Bob gagal meyakinkan General Hoyt yang di sini malah lebih percaya sama Strickland untuk membedah dan mempelajari monster itu. Elisa tentunya ngedenger itu semua, dan setelah tahu itu, dia akhirnya mulai nyusun rencana untuk membebaskan si monster dari lab. Nah, Elisa tentunya nggak sendiri, dimana dia juga ngajak tetangganya Giles untuk membantu dia. Awalnya sih Giles nolak karena dia takut melanggar hukum hanya untuk menyelamatkan monster itu. Tapi setelah dia gagal mendapatkan kerjaannya lagi dari Bernie, terus habis itu pelayan toko pie yang dia suka akhirnya nolak dia karena pelayan ini ternyata rasis dan homofobik, Giles akhirnya berubah pikiran dan setuju buat ngebantu Elisa, dimana dia bakal menyamar jadi supir laundry yang tugasnya buat nyelundupin Elisa dan monster itu untuk kabur dari lab. Di tempat lain, Bob atau Dimitri akhirnya ketemu lagi sama atasannya Mikhailkov yang di sini ngasih tahu kalau pemerintah Uni Soviet gak ngedukung rencana Dimitri karena terlalu terburu-buru dan berisiko. So Dimitri akhirnya dikasih 2 opsi nih. Pertama, kalau Dimitri mau nyelamatin monster itu, Dimitri harus nunda prosedur pembedahan monster itu minimum seminggu. Dan ini tentunya nggak mungkin banget karena Strickland berencana buat ngebedah monster itu besok. Sedangkan opsi kedua adalah Dimitri harus ngebunuh monster itu supaya Amerika nggak punya kesempatan buat mempelajari dia. Nah, Dimitri ini bakal dibekelin sama peledak buat mematikan semua listrik yang ada di fasilitas Occam dan juga suntikan mati buat membunuh si monster itu. Si Dimitri atau Bob sebenarnya nggak mau ngebunuh monster itu karena merasa dia ini masih berharga dan bisa dipelajari lagi. So Bob akhirnya berusaha ngulur waktu dengan nego ke Strickland untuk minta waktu tambahan sebelum ngebedah monster ini. Awalnya Strickland nuduh kalau Bob ini pengen bersaing untuk meneliti si monster, tapi Bob ngebantah dengan bilang kalau dia ini cuma nggak pengen ngeliat monster yang indah dan rumit ini dihancurkan gitu aja. Strickland nolak dan ngasih tahu Bob kalau dia bakal pergi dari fasilitas ini ketika monster itu udah mati dan selesai dipelajari sama para ilmuwan. Nah, Bob tetap gak terima, so dia berusaha ngeyakinin Strickland dengan bilang kalau makhluk ini cerdas dan mampu memahami bahasa serta emosi manusia. Tapi Strickland gak peduli dan malah nyamain makhluk ini dengan orang-orang Asia dan Uni Soviet yang juga dibunuh sama pemerintah Amerika. Intinya si Strickland bilang kalau fasilitas ini bukan kebun binatang yang nampung makhluk-makhluk aneh dan dia juga sebenarnya pengen cepet-cepet pergi dari fasilitas ini. So suka gak suka monster ini pada akhirnya harus dibunuh dan diteliti secepatnya. Nah, karena proses pembedahannya bakal dimulai besok, so Bob cuman punya waktu 12 jam untuk ngebunuh monster ini. Beruntungnya pas dia lagi ngobrol sama Strickland, dia akhirnya ngeliat layar CCTV dan ngeh kalau Elisa lagi mindahin kamera supaya dia nggak terdeteksi. Dari sini, Bob akhirnya ketemu sama Elisa dan ngasih dia kunci buat ngebebasin si monster. Bahkan dia juga nyediain barang-barang yang dibutuhkan sama Elisa untuk ngerawat monster ini di rumahnya. Dalam prosesnya, Elisa malah ketemu sama temennya Zelda yang awalnya mau menghentikan rencananya karena takut Elisa ini kenapa-napa. Tapi setelah Bob datang dan bilang kalau kita kehabisan waktu, Zelda justru ngebantu Elisa buat nyelundupin si monster itu keluar dari fasilitas lab. Bob kemudian ngebantu Elisa buat kabur dengan matiin listrik pakai peledak dan dia juga nolongin si Giles yang ketahuan sama penjaga dengan ngebunuh penjaga itu pakai suntikan racun. In the end, misi mereka ini berhasil dan Elisa dan Giles bisa membawa kabur monster itu dari kejarannya Strickland. Nah, mereka lalu ngebawa monster ini ke apartemennya Elisa. Di sana, Elisa berusaha sebisa mungkin untuk membuat monster ini tetap hidup.
So dia akhirnya make nih bathtubnya yang diisi air terus dicampur garam dan tanaman dari Bob supaya monster itu bisa napas lagi. Ya usaha mereka akhirnya berhasil dan monster ini akhirnya bisa napas lega setelah sebelumnya bengek-bengek. Keesokan harinya pas Elisa lagi belanja, dia ngelihat pengumuman di jalan yang ngasih tahu kalau kanal pelabuhan di kota ini bakal dibuka dari bulan Oktober sampai November. Dan dia dari sini juga ngeprediksi nih kalau tanggal 10 Oktober nanti kemungkinan kota ini bakal hujan deras. Dari sini Elisa berencana untuk membebaskan monster ini di kanal pas tanggal itu karena dia percaya kalau hujan lebat bakal membantu monster ini buat lepas ke laut bebas. Selagi nunggu tanggal mainnya, Elisa akhirnya mulai bonding lagi dengan si monster yang udah dianggap sebagai sahabatnya sendiri. Tapi kok lama-kelamaan Elisa justru malah jatuh cinta sama si monster. Bahkan sampai wik-wik bareng nih di kamar mandi. Di sisi lain, walaupun si monster ini gak bicara, tapi deep down dia tahu dan paham kalau Elisa sayang sama dia. Makanya Doi terus nurut dan gak mau jauh-jauh nih sama Elisa. Nah, si Giles sebenarnya juga berusaha buat deket sama si monster. Awalnya Giles sempat kesel ya karena monster ini udah makan kucing dia, terus nyakar dia pas lagi kabur ke bioskop. Tapi setelah monster ini pakai powernya buat nyembuhin luka Giles dan juga numbuhin rambutnya, Giles justru jadi makin deket nih sama si monster dan bahkan ngebujuk Elisa untuk membiarkan monster ini supaya tinggal lebih lama di apartemennya. Dimana ini bahkan terbanding terbalik sama si Strickland yang digigit sama monster itu, dimana efek gigitannya ternyata menginfeksi jari Strickland dan membuatnya semakin membusuk. Anyway, setelah didesak sama General Hoyt buat nemuin si monster, Strickland akhirnya mulai nyari petunjuk dan menginterogasi beberapa orang yang ada di fasilitas itu. Fleming si penanggung jawab berspekulasi nih kalau ada kelompok elit Uni Soviet yang terlibat dalam pencurian si monster. Tapi Strickland justru lebih curiga sama si Bob kalau dia ini adalah pelakunya. Di sisi lain, Bob ini secara rahasia tetap make sure nih ke Elisa dan Zelda kalau monster ini masih hidup. Dia pun bahkan ngasih persediaan tanaman untuk membantu monster ini biar tetap bisa napas dan ngasih nomor teleponnya ke mereka untuk menghubungi dia kalau mereka ini dapat masalah. Bob juga mengencourage Elisa buat segera ngebebasin monster itu karena takut monster ini nggak bakal bertahan lama. Elisa pun kemudian nge-reveal rencananya ke Bob kalau dia ini bakal ngelepasin monster itu di momen saat hujan membanjiri kanal pelabuhan. Sepulangnya ke rumah, Bob alias Dimitri akhirnya ketemu lagi nih sama atasannya Mikhailkov dan juga penjaganya. Mereka kemudian ngasih tahu Dimitri kalau dia ini bakal diekstrak atau dipulangkan dari Amerika dalam kurun waktu 2 hari. Mikhailkov yang curiga kalau Dimitri bohong akhirnya nanya ke dia apa yang dia perbuat dengan tubuh si monster setelah dia membunuhnya. Dimitri yang agak was-was akhirnya ngebohong nih dengan bilang kalau dia ini melakukan otopsi sama mayat monster dan mendapatkan hasil yang kurang jelas. Untungnya aja mereka percaya dan bakal menghubungi Dimitri lagi untuk proses ekstraksi. Keesokan harinya di tempat lain, General Hoyt akhirnya ngasih ultimatum ke Strickland kalau dia harus nemuin monster ini dalam waktu 36 jam. Karena kalau enggak, General Hoyt bakal ngancurin seluruh karirnya si Strickland. Strickland yang terdesak akhirnya mulai ngikutin Bob diam-diam, di mana Bob ternyata ketemu sama orang-orang yang mau ngejemput dia untuk ekstraksi. Tapi tiba-tiba aja nih Bob ditembak sama orang-orang itu karena Mikhailkov udah tahu kalau Bob udah mengkhianati mereka dan gak ngebunuh monster itu. Gak lama setelah itu datanglah si Strickland yang akhirnya nembak mati orang-orang ini. Dan dari sini dia tahu kalau Bob selama ini adalah mata-mata dari Rusia. Strickland akhirnya mulai menyiksa Bob yang sekarat dan maksa dia untuk reveal siapa orang yang udah ngambil monster itu. Strickland awalnya ngira kalau Bob ini dibantu sama kelompok elitnya untuk mencuri si monster. Tapi si Bob akhirnya nge-reveal kalau dia cuma dibantu sama tukang bersih-bersih. Dari sini, Strickland baru ngeh kalau Zelda dan juga Elisa adalah cleaning service yang saat itu kerjaannya ngebersihin lab. So Strickland akhirnya mulai ke tempat Zelda dan berusaha untuk dapat info dari dia. Strickland kemudian mulai ngancem untuk ngebunuh Zelda, tapi saking loyalnya dia, walaupun ketakutan, Zelda tetap ngebohong nih dan nggak ngasih tahu lokasi si monster. Nah, yang cepu justru suaminya, si Brewster, yang tiba-tiba aja nih langsung ngasih tahu Strickland kalau Elisa adalah orang yang bawa kabur monster itu.
Nah ini ngebuat Zelda jadi marah nih sama suaminya dan langsung nelpon Elisa untuk memperingatkan dia kalau Strickland sedang mencari dia. Ngedengar itu Elisa dan Giles langsung pergi ke kanal terdekat buat kebebasin si monster. Gak lama setelah itu datanglah Strickland yang nyampe ke apartemen Elisa. Dan di sanalah sialnya dia malah dapat petunjuk dan nemuin rencana Elisa di kalender buat ngebebasan monster itu di kanal pelabuhan. Nah di kanal, Giles dan Elisa mulai ngasih perpisahan terakhir dengan si monster. Tapi si monster ini malah gak mau pergi karena dia mau Elisa ikut sama dia. Gak lama setelah itu datanglah si Strickland yang mulai menghajar Giles dan akhirnya nembak Elisa bersama si monster. Gue kira ini bakal game over ya, tapi ternyata si monster ini bisa bangkit lagi cuy setelah make healing powernya. Strickland bersiap untuk nembak monster itu lagi, tapi akhirnya nggak sempet karena monster ini udah keburu ngekill Strickland dengan ngerobek tenggorokannya. Singkat cerita, ketika Zelda dan polisi udah datang ke TKP, monster itu akhirnya ngebawa Elisa ke dalam kanal. Nah di dalam air lah, si monster mulai menggunakan powernya untuk nge-heal Elisa dan juga ngerubah luka di leher Elisa menjadi insang supaya dia bisa napas di dalam air. In the end, Elisa yang hidup kembali akhirnya mulai nyipok si monster dan akhirnya mereka bisa mesra-mesraan lagi as a couple. So itu dia seluruh alur cerita dari film Shape of Water. Nextnya kita bahas film dan series apa lagi ya? Langsung aja guys, komen di kolom komentar. Thank you yang udah nonton video ini, jangan lupa like video ini dan juga subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Follow kita juga di TikTok dan juga Instagram @breakdown.universe biar kamu nggak ketinggalan nih update dan berita terkini soal film dan series pop culture lainnya. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Dika, until next time, keep exploring the multiverse. Ciao!